Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada. Semoga di malam Ba'da Isya ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita gemahkan dahulu kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita akan mengkaji kajian yang berjudul Jadilah Cahaya Allah. Sudah telah kita ketahui bersama, selama ini kita semua tidak menjadi cahaya Allah, akan tetapi kita semua lebih cinta, lebih senang, lebih demen menjadi cahaya diri kita sendiri, menjadi cahayanya iblis dan syaitan, menjadi cahayanya hawa nafsu kita sendiri di hati kita, daripada menjadi cahaya Allah. Selama ini apa buktinya bahwa selama ini yang ada hanya cahayanya iblis dan syaitan? Selama ini yang ada hanyalah cahayanya hawa nafsu diri kita sendiri di dalam hati kita. Apa buktinya? Buktinya adalah kita merasa diri kita yang lebih unggul, diri kita yang lebih wujud, diri kita yang lebih hidup, diri kita yang lebih berkuasa, diri kita yang lebih punya daya kekuatan daripada Allah Tuhan pencipta diri manusia kita di hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa selama ini yang ada hanyalah cahaya manusianya, cahaya hawa nafsunya, cahaya iblis dan syaitan yang bersarang di dada ini selama ini.
Jadi selama ini cahaya yang ada di dalam diri kita bukan cahayanya Allah. Karena Allah selama ini gaib atas diri kita. Karena Allah selama ini tak ada bagi diri kita. Yang ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup hanyalah hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Inilah kenyataan, inilah bukti yang nyata bahwa selama ini yang ada di dalam hati kita hanyalah cahaya hawa nafsu kita sendiri yang gelap gulita. Lalu apalagi buktinya bahwa cahaya yang ada di hati kita selama ini cahayanya iblis dan setan. Cahaya iblis dan setan adalah mengaku-akui bahwa segala tindak laku, segala apa yang diperbuatnya, apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, semuanya jatuh dan jatuh kepada lembah anar. Yakni pengakuan diri kita yang berkuasa untuk berbuat segala sesuatunya. Inilah bukti bahwa selama ini yang ada bukan cahayanya Allah, tapi cahaya iblis dan setan yang nyata di hati kita. Iblis dan setan merasa dirinya lebih wujud daripada wujudnya Allah. Diri manusia kita selama ini merasa diri kitalah yang paling lebih wujud daripada wujudullah. Diri kitalah selama ini yang merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah. Diri kitalah sendiri yang selama ini merasa lebih berkuasa dari kuasanya Allah. Inilah bukti yang nyata bahwa selama ini cahaya di dalam hati kita cahayanya iblis dan setan. Bukan cahaya Allah. Selagi yang wujud yang nyata di dalam hati kita bukan Allah, yakni kita sendiri yang nampak, yang nyata, yang jelas di dalam hati kita masih diri kita sendiri yang memegang kekuasaan di dalam hidup dan badan ini, maka itulah cahaya iblis dan setan yang penuh dengan kegelapan. Jadi apapun yang kita lakukan gelap. Apapun yang kita ibadahkan gelap, hitam. Apapun yang kita solatkan, tahajudkan, puasakan, duhakan, solawatkan, zikiran, perbuatan baik, semuanya aktivitas itu aktivitas yang gelap. Karena yang jadi Tuhan bukan Allah. Karena yang nyata dan yang wujud bukan cahaya Allah di hati kita. Melainkan cahayanya iblis dan setan. Yang selalu berselingkuh. Yang selalu mensekutukan wujudullah dengan wujud diri manusianya di hatinya. Yang selalu mensekutukan uripe Allah dengan uripe manungsane. Selalu mensekutukan kekuasaan Allah dengan kuasa manusianya. Inilah tanda-tanda kita masih terjebak di dalam cahaya iblis dan syaitan. Selama ini kita berjalan di dalam kegelapan.
Meskipun kelihatannya kita ibadah, meskipun kelihatannya kita sholat, tapi ibadah dan sholatnya berada di dalam kegelapan, berada di dalam kesesatan, berada di dalam kehancuran. Karena kita selama ini masih di dalam cahaya yang gelap gulita. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku hanyalah milik Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Akan tetapi kenyataannya selama ini, solat sudah kita akui sebagai solat kita, pekerjaan kita, af'al kita, ibadah sudah kita akui sebagai laku kita, sebagai af'al kita, hidup sudah kita akui sebagai hidup kita. Kita tidak mau mati, maunya hidup terus. Inilah bukti yang kita pakai selama ini. Kita masih berada di dalam cahayanya iblis yang selalu tidak sujud kepada keadamannya, yang tak mau dituduh bahwa iblis dan setan itu tak ada, maunya ada. Iblis dan setan itu tak mau dikatakan mati, maunya hidup. Allah saja yang tidak ada, Allah saja yang gaib, Allah saja yang mati. Aku kuasa, aku hidup. Inilah iblis dan setan itu adalah inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis dan setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah iblis dan setan itu sesungguhnya? Iblis setan itu tidak gaib, tapi terang benderang jelas di dalam hati kita. Siapakah yang lebih wujud di dalam hati kita antara Allah dan diri kita? Bila yang wujud Allah, maka iblis dan setannya akan hancur, luluh lantak. Akan tetapi bila yang wujud, bila yang nyata di dalam dada kita masih wujud manusianya, ternyata kita sendirilah iblis dan setan itu yang selama ini selalu tidak mau bersujud kepada keadamannya, tidak mau bersujud kepada asal kejadiannya, tidak mau bersujud kepada sejarah dirinya dari yang gaib menuju kepada yang gaib, dari yang tak ada menuju kepada ketiadaan. Selama ini kita merasa diri kitalah yang paling ada daripada Allah di hati kita. Itulah bukti yang nyata bahwa selama ini kita masih bergelar cahaya yang gelap. Cahayanya iblis dan setan. Karena kita berada kumpul bersahabat dengan iblis dan setan di neraka jahanamnya Allah yang berbahan bakarkan badan-badan manusia
dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah bahan bakar neraka yang membakar hati kita selama ini. Yakni badan-badan yang selama ini kita akui sebagai badan kita. Dan hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Itulah bahan bakarnya jahanamnya Allah. Maka dari itulah bukti bahwa selama ini kita belum menuju cahaya Allah. Kita masih di alam yang gelap. Kita masih di lembah jahanam. Kita masih di alam kejahiliaan, kebodohan, alam siksaan, penuh dengan misteri, penuh dengan ketakutan dan ketakutan, penuh dengan kesedihan dan kesedihan, penuh dengan angkara murka. Kita selama ini hanyalah fahsya wal mungkar. Ketika kita lebih wujud daripada wujud sang pencipta diri kita. Secara logikanya, bila kita dikatakan kita sudah memeluk agama dan bertuhan, maka logikanya semestinya yang lebih wujud itu manusianya apa Tuhannya. Bila kita dikatakan sudah bertuhan, namun bila di dalam hati kita manusianya yang lebih wujud dan nyata di hati kita daripada Allah, maka apakah itu disebut bertuhan? Jauh, jauh, dan jauh sahabatku. Jadi itulah kemungkaran, itulah fahsya wal mungkar, itulah kesyirikan-kesyirikan hati, itulah kegelapan-kegelapan hati, dan itulah cahaya iblis dan setan. Ada di dalam surat An-Nur ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Mari kita ulangi artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah-langkah setan itu?
Langkah-langkah setan itu adalah ketika diri kita yang lebih wujud daripada Allah di dalam hati kita, itulah langkah-langkah setan yang selalu berbuat keji dan mungkar. Solatnya keji dan mungkar, ibadahnya keji dan mungkar, perbuatan baiknya keji dan mungkar, solat tahajudnya keji dan mungkar, solat duhanya keji dan mungkar, baca Al-Qur'annya keji dan mungkar. Dan semuanya bila didalangi oleh iblis dan setan, yakni ketika manusianya yang paling wujud daripada Tuhannya, daripada wujudullah di hatinya, semua itu perbuatan keji dan mungkar. Tak peduli apapun nama apa yang kita lakukan, apapun namanya, meskipun itu nama ibadah, meskipun itu nama sholat, meskipun itu nama perbuatan baik, bila di dalam hati kita masih berada di dalam cahaya iblis dan setan, maka semua terhitung fahsya wal mungkar. Dan inilah langkah-langkah setan itu yang selalu menyesatkan dan menyesatkan hati manusia kepada Tuhannya. Maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Selalu iblis dan setan itu mengajak manusianya untuk mensekutukan Allah di hatinya daripada mengabdi dan menyembah Allah di hatinya. Jadi meskipun kelihatannya beramal kebaikan, tapi berada di lembah kegelapan, masih teraku-akui bahwa manusianya lah yang berkuasa untuk berbuat. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya Allah kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih. Jadi manusia takkan pernah bisa zakah, bisa mensucikan dirinya, kecuali Allah lah yang mensucikannya. Sama halnya di episode yang lalu, bahwa tak ada satupun manusia yang bisa bertauhid kecuali zatnya sendiri. Tapi Allah bersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi memang sulit untuk memahami paparan demi paparan tanpa karunia dan rahmatnya Allah. Karena meskipun kelihatannya kita paham, meskipun kelihatannya kita mengerti di dalam kajian uripe Allah ini, tapi selamanya itu masih teori saja, masih pemahaman saja, belum dapat mengaplikasikannya. Karena yang merasa mengerti, karena yang merasa paham masih manusianya daripada rahmat Tuhannya. Inilah yang membedakan antara orang-orang yang sudah datang kematiannya dan yang masih angen-angen di dalam hatinya. Jadi langkah-langkah setan itulah cahaya yang gelap. Ketika belum ada Allah di dalam hati kita, lalu bagaimana mungkin kita bisa nyembah Allah sementara Allah tak ada bagi kita? Lalu bagaimana mungkin kita dikatakan nyembah Allah sementara diri kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah? Bagaimana mungkin kita merasa bertuhankan kepada Allah
sementara yang wujud, yang nyata, yang hidup di dalam hati kita masih hawa nafsu kita, masih iblis dan setannya yang mentuhani hidup dan badan ini. Ya semuanya hanyalah angan-angan manusianya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma humiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Artinya, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Maka katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi sebelum kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita harus tahu posisi diri kita dahulu. Di sini Allahnya saja gaib. Apalagi Rasulnya juga gaib. Mana mungkin kita bisa taat kepada yang tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada yang gaib, yang enggak ada, yang fana, yang Adam? Allahnya Adam, ora wujud. Rasulnya Adam, ora wujud. Apa yang mau ditaati selama ini? Lalu bagaimana sih makna sebenarnya? Allahnya saja gaib. Rasulnya sudah wafat 14 abad yang lalu. Kanjeng Nabi Muhammad wafat. Lalu bagaimana mungkin caranya taat itu bagaimana? Sedangkan ini surat dari Allah, pemberitahuan oleh Allah kepada seluruh manusia, taatlah kau kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana sih makna sebenarnya daripada An-Nur ayat yang ke-54 ini? Katakan, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanah-amanah Allah dengan jelas. Jadi untuk mentaati Allah dan Rasulnya, ya kita wajib awaluddin ma'rifatullah. Kita wajib masuk Islam dulu
secara yang sesungguh-sungguhnya. Kalau Islam kita hanyalah Islam-Islaman seperti selama ini, mana mungkin bisa mentaati Allah dan mentaati Rasulnya dengan jelas. Selama ini kan yang kita taati hanyalah perintah-perintah badaniah. Rasulnya begini badannya, ikut begini badannya. Rasulnya begitu badannya, ikut begitu badannya. Kita selama ini tidak mengikuti iman para rasul. Yang kita ikuti hanyalah laku-laku badaniahnya saja. Tapi hatinya, cahayanya gelap. Tapi hatinya, cahayanya, hawa nafsunya jauh beda dengan para rasul. Kalau jiwanya para rasul itu kan cahayanya Allah yang ada. Bukan cahayanya Muhammad yang ada. Di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad yang ada hanya cahaya Allah. Apa buktinya? Muhammad, bukan kamu yang lempar itu. Akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu. Akulah yang memanah. Muhammad, bukanlah kamu yang membunuh itu. Akulah yang membunuh mereka supaya kamu menang di dalam peperangan. Inilah bukti bahwa di dalam dada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada hanyalah cahaya Allah, yang wujud hanya Allah di dada Kanjeng Nabi Muhammad, yang hidup hanya Allah di dada Kanjeng Nabi Muhammad, yang berkuasa hanya Allah di dada Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadnya kemana? Muhammadnya hanya jadi utusan Allah. Muhammadnya hanya menjadi Rasulullah. Muhammadnya hanya menjadi pesuruh Allah. Muhammadnya hanya jadi Khalifatullah. Tidak jadi Tuhan Muhammadnya di hatinya. Sementara iman dan akidah kita semua selama ini yang ngaku-ngaku beragama Islam, tapi iman dan akidahnya beda jauh bagai langit dan bumi dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita aplikasikan di dalam hati kita, ya Allah, bukan kamu yang lempar ya Allah, akulah yang lempar. Ya Allah, bukan kamu yang memanah, engkau tidak bisa memanah, akulah yang bisa memanah. Ya Allah, bukan engkau yang bisa sholat, akulah yang sholat. Ya Allah, bukan engkau yang bisa merokok, akulah yang bisa merokok. Ya Allah, bukan engkau yang bisa memberdirikanku, aku berdiri sendiri. Ya Allah, bukan engkau yang memperkerjakanku sehingga aku kaya raya ini, akulah yang mengerjakan semua ini. Ya Allah, bukan engkau yang berbuat baik atasku, akulah yang bisa berbuat baik. Ini semua kebalikan dari iman yang ada di dada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya gelap cahayanya, cahaya iblis dan setan daripada cahayanya Allah selama ini di dalam hati kita. Inilah bukti bahwa selama ini cahaya hati kita masih cahayanya iblis dan setan. Karena kita selama ini memeluk agama dan bertuhan agamanya iblis dan setan, bukan agamanya Allah. Bila kita memang memeluk agama Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah
selamatnya hatimu menuju Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Maknanya selamatnya hati kita menuju cahaya ilahi, menuju cahaya Allah. Selamatnya hati kita menuju lillahi ta'ala, dari linapsi kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu jelasnya ayat-ayat Allah yang selama ini hanya kita baca artinya saja tanpa tahu makna yang tersembunyi, tanpa tahu makna mutasyabbihat yang ada di dalam arti kata dari surat-surat Al-Quran. Selama ini kita tidak bisa menemukan mutiara-mutiara yang terpendam di dalamnya. Inilah mutiara-mutiara itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bersyukurlah kita semua, terutama jamaah Uripi Allah, telah mengetahui permata-permata yang hilang di dalam Al-Quran yang selama ini gelap buat kita. Yang baca di dalam kegelapan, yang baca masih manusianya, ya gelap semua. Tak tahu jalannya, tersesat jalannya menuju iblis dan setan daripada menuju Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jelaslah keterangan perbedaan antara cahaya iblis dan setan dan cahaya Allah. Maka jadilah cahaya Allah. Bagaimanakah caranya? Ya caranya kita harus melatih dan melatih terus menerus hingga akhir hayat kita tiba. Melatih dan melatih, menjaga apa yang ada di dalam hati kita, menjaga manusia kita agar tidak tampil sebagai Tuhan di dalam dada kita, menjaga kehadiran diri kita di hati kita agar tak ada lagi diri kita, yang ada hanya Allah. Jaga terus menerus sampai hari kiamat, sampai datangnya ajal menjemput. Jaga dan jaga secara istiqomah. Karena kita masih merasa paham, karena kita masih merasa mengerti, ya kita disiksa dengan menjaga dan menjaga itu. Manusianya yang merasa menjaga, jadi jaga terus, latihan terus, ritual terus, hening terus, wusul terus, zuhud terus, khalwat terus, berlatih dan berlatih terus. Dengan kepayahan dan kepayahan, lakukanlah meskipun payah-payah. Jika kita tak mau berkorban, kita ya harus berpayah-payah. Beda dengan orang-orang yang mensucikan dirinya dengan berkorban, dengan segenap jiwa raganya. Setelah berbaiat sudah tidak usah latihan lagi. Tapi tanpa baiat, bila anda yang tidak mau berbaiat, ya lakukan sendiri, jaga sendiri. Jaga hati kita jangan sampai ada cahaya iblis dan setan. Jaga di dalam hati kita jangan sampai manusianya yang wujud di hati kita. Jaga hati kita jangan sampai manusianya yang hidup di hati kita. Jaga hati kita, jangan sampai manusianya yang berkuasa atas hidup dan badan ini. Tugas Anda yang menjaga itu semua ila yaumil qiyamah, sampai datangnya syakaratul maut tiba. Jaga terus jadi malaikat malik penjaga neraka. Jangan sampai Anda masuk neraka
maka jadilah malaikat Malik supaya Anda selamat dari neraka. Ya setiap saat harus dijaga terus, mau duduk dijaga. Jangan sampai Abdul Halimnya yang merasa bisa duduk, mau berdiri dijaga. Jangan sampai Abdul Halimnya yang merasa bisa berdiri, mau berkata-kata dijaga. Jangan sampai Abdul Halimnya yang merasa berkata-kata, mau sholat dijaga. Jangan sampai manusianya yang merasa bisa sholat, mau berbuat baik dijaga. Jangan sampai manusianya yang merasa berbuat baik. Ya harus rela, ridho menjadi malaikat penjaga neraka agar kita tidak masuk neraka. Harus berpayah-payahan. Kita harus tegang menjaga hati kita agar tidak jatuh kepada cahaya yang gelap gulita, cahayanya iblis dan setan. Tapi bagi mereka yang sudah berbaiat, mereka menjadi ridwan, penjaga surga. Tidak usah jaga-jaga lagi, tidak usah menjaga lagi dirinya, karena dirinya sudah mati. Apa yang mau dijaga? Hanya Allah lah yang ada. Itulah cahaya Allah itu. Jadi bagi manusia ada yang merasa dirinya makrifat, harus menjaga sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari pembalasan tiba, menjadi malaikat ridwan, penjaga neraka. Jagalah neraka Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rezeki itu bisa untuk berjuang fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Itulah rezeki yang barokah, itulah kesucian. Bila rezeki itu, bila harta itu sudah disucikan, dizakatkan, ditasyakurkan, belanja untuk menuju jalan fisabilillah, maka nantinya akan ketemu dengan malaikat ridwan. Jadi tidak sulit-sulit lagi, tidak usah latihan-latihan lagi. Enjoy way. Tapi kalau masih awal, masih belajar, ya harus bersusah payah dahulu agar tidak agar ada pengalaman di dalam kita mempelajari babagan ilmu hakikat dan makrifat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri kajian di malam ini, marilah kita gembahkan salawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat,
اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.